Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu, hari ini kita akan melakukan perjalanan jauh lagi. Ini kebelet trading kayak gini. Dari Kota Sengkang kita mulai video ini. Saya berada di Jalan Srikaya Sengkang. Ya, jadi di ruas ini beberapa titik itu mengalami kerusakan Sapo. Semoga dapat menjadi perhatian pemerintah saat ini. Apalagi pemerintahan hari ini akan membawa perubahan untuk kita semua. Jadi kita nantikan perubahan tersebut. Oke, kita langsung. Sepo hari ini suasananya, cuacanya cukup cerah, walaupun ada beberapa titik juga mengalami cuaca mendung. Mudah-mudahan tidak ada hujan Sabtu, sehingga perjalanan kita hari ini begitu indah, kita menikmati suasana. Jadi pelan-pelan saja. Jadi ketika saya itu riding selalu dalam tempo yang sedikit melambat lah Sapo, karena saya ingin menikmati setiap apa yang saya lalui. Jadi sekarang kita sudah memasuki jalan Saweri Gading Sengkang. Di sini itu Sapo, posisi atau situasi jalannya itu dua jalur Sapo. Ini bagian timur kota Kabupaten Wajo. Jadi bukan kita tidak lewat dalam kota. Oke, kita gaskan lagi perjalanan kita sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang indah di luar kota. Walaupun ini bagian pesisir di balik Gunung Patiro Sompe yang terkenal dengan lagunya Dana Tempe tentunya. Oke, kita gaskan. Jadi hari ini itu Sabtu, sedikit informasi bahwa perjalanan kita hari ini yaitu menuju Kota Belopa sebagai ibu kota dari Kabupaten Luwu. Perjalanan kita mungkin sekitar 112 km atau dengan jarak tempuh menurut Google menurut Google, karena saya melihat Google, itu sekitar 2,5 jam Sabtu. Itu dalam perjalanan normal kan ya. Entah bagaimana menghitungnya, yang jelasnya kita lakukan perjalanan ini. Jadi sekedar mengingatkan juga untuk rekan-rekan kita, untuk sapo-sapo kita yang berkendara, agar tidak ugal-ugalan, tidak salip menyalip, sehingga keamanan kita dalam perjalanan itu baik-baik saja dan tentunya tidak mencelakakan orang lain. Oke, kita gaskan. Nah, ini saya berada di persimpangan Jalan Rusa dengan Jalan Beringin. Nah, sebelah kanan ini Jalan Andi Undru. Nah, jalan ini didedikasikan oleh mantan Bupati kita Andi Undru, karena jalan ini dibangun karena di jalan utama atau jalan pusat awalnya itu selalu tergenang air ketika masa banjir Sapo. Jadi sekedar informasi bahwa di Wajo juga itu sering-sering sekali banjir. Jadi jalan ini ada karena sering banjir di jalan utama Sapo. Begitulah kira-kira, dan akhir-akhir ini juga sering banjir di sini Sapo, karena akibat pengerukan gunung di sisi sebelah kanan kita ini. Banyak sekali gunung-gunung yang sudah dikeruk oleh tangan-tangan Masya Allah, mereka merusak gunung-gunung, bisa nampak dari sebelah kanan kita, sehingga terjadi tanah longsor dan beberapa rumah warga di sini terancam lah untuk ketika terjadi banjir. Tapi karena itu menjadi persoalan ketika kita protes, karena kita bukannya
berkewenangan di situ. Jadi kita tinggalkan itu dan kita lanjutkan menikmati perjalanan kita Sapo. Oke, gaskan. Jadi di sini itu Sapo beberapa perumahan sudah terbangun karena sudah beberapa juga bukit yang mulai digunduli sehingga ternyata itu dialihfungsikan menjadi perumahan-perumahan. Berarti apa Sapo? Silahkan menilai sendiri. Nah sekarang kita sudah menuju ke ini tandanya Sapo sudah warna kuning, berarti itu jalan nasional. Yang menghubungkan yang kita jalan ini adalah yang menghubungkan antara Turun Pakai dengan Kota Singkang. Jadi di depan sana itu kalau tidak salah Desa Mario ya. Jalannya sedikit berkelak-kelok Sapo, berliku-liku di sini. Jadi tetap waspada dalam berkendara sehingga keselamatan kita itu terjaga. Terlebih kepada orang lain juga kita tidak menyebabkan mereka celaka Sapo. Oke, kita gaskan dulu. Di wilayah ini Sapo sering sekali terjadi kecelakaan baik siang maupun malam. Jadi bagi yang menyaksikan video ini harap berhati-hati, tetap waspada ketika melintas jalan ini Sapo. Karena memang kondisi jalannya juga ekstrim lah, banyak tikungan, tapi syukurnya bukan tikungan tajam ya, masih tikungan melandai lah buat kita ini yang sering-sering melakukan perjalanan jauh. Oke, lanjut Sapo. Nah ini saya bersama anak-anak Sapo itu satu, jadi saya ada 2 motor ini jalan ke Belopa untuk season pertama, dan saat ini saya sudah ada di wilayah Wewang Rewu Sapo. Jadi namanya Wewang Rewu, katanya sih akan berkembang menjadi Desa Wewang Rewu juga. Kita doakanlah semoga itu yang terbaik untuk wilayah ini agar bisa lebih berkembang, lebih maju, lebih mandiri tentunya. Oke, kita gaskan kembali Sapo. Di depan sana itu saya lupa di mana tempatnya, itu sering sekali didatangi orang, pohon-pohon kurma. Nah, kalau yang ini itu tempat penjualan tuak dari buah tae kayaknya. Ada sokoknya, ada telurnya, banyaklah. Situ menjadi rest area biasanya bagi mobil-mobil ataupun mobil keluarga yang melintas di jalan itu Sapo. Sering sekali, kebetulan pada saat kita melintas ini masih kurang, mungkin karena suasana jelang
Lebaran Idul Adha, jadi agak berkurang orang yang singgah Sapo. Jadi ini wilayah, kalau tidak salah wilayah Paria ya. Iya, Urayan. Oh, ini wilayah Urayan. Nah, ini baru Paria Sapo. Di depan sana itu ada sekolah. Ya, ini sekolah, salah satu sekolah tertua juga di Kabupaten Wajo, karena saat ini setelah di perubahan ternyata dia SMA 2. Nah, ini paling banyak alumninya yang sekarang menjadi pejabat di Kabupaten Wajo maupun di luar sana Sapo. Sungguh luar biasa ya guru-guru di dalam. Kita doakan selalu sehat semuanya dalam mengemban amanah sebagai tenaga pendidik di Kabupaten Wajo. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah kantor kecamatan Majaulang Sapo, yang warna biru-biru ini. Sudah jadi warna hijau kayak, oh belum ya, biru muda aja. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah mendekati Pasar Atapangi Sapo. Pasar Atapangi ini juga tempatnya sangat strategis karena dari dalam, maksudnya dari Kecamatan Pindrang keluar ke sini juga, Kecamatan Takalala juga keluar ke sini, yang dari arah sebalik kita ini juga rata-rata. Jadi ini cukup ramai ketika waktu pasar Sapo, dan terkadang kalau kita melintas di sini selalu macet kalau pagi-pagi. Untungnya saya melintasnya siang karena yakin dan percaya hari ini hari pasar karena hari Kamis Sapo. Nah, baru saya bilang, nah kita ambil kiri aja kali ya. Ya, kita terabas. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita Sapo. Kita akan hari ini menuju Kabupaten Lu, Kota Belopa untuk season pertama. Nanti videonya kita lanjutkan untuk season kedua. Jadi di sini tuh cukup ramai memang Sapo, dan terkadang ini juga menjadi pusat perekonomian Kabupaten Wajo sebenarnya, karena dari berbagai kecamatan masuk ke wilayah ini untuk melakukan transaksi ekonomi seperti berdagang, berjualan, dan membeli tentunya di pasar yang barusan kita lalui Sapo. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, ini mungkin masih di sekitaran, ya mungkin sekitar 2-30 km lah kita meninggalkan rumah. Masih jauh lagi perjalanan kita ke depan. Nah, di depan ini kita mau isi BBM dulu. Kita isi karena kayaknya BBM kita juga sudah menipis. Dan di sini ada di Papau ya namanya, ada SPBU yang di sekitar tempat. Oh ya, ini nih, aduh, sebelah kanan sini. Saya pikir sudah dilewati, ternyata belum. Ada antrinya luar biasa. Kita bergeser ke sana, masih ada SPBU di sana. Nah, itu kalau ke sebelah kiri Sapo itu menuju Sidrap, Parepare, langsung ke Makassar tentunya. Nah, ini kita belok kanan tadi karena kita mau ke Kota Palopo, sebenarnya tujuan utama kita. Nah, ini jalannya sungguh luar biasa ya, sudah lebar, mulus lagi. Memang ini jalan nasional tampaknya, karena kita melihat juga dari garis tengahnya itu. Kalau garis putih ya pasti masih jalan provinsi Sapo. Dan kalau kualitas ya tadi Porosengkang ke Terumpaka itu kualitasnya luar biasa. Sudah cukup lama sekali itu jalanan itu dibangun, dan ya kerusakannya sedikit-sedikit aja. Dan mudah-mudahan juga jalan ini tetap awet, karena ini memang baru juga terbangunnya Sapo.
mungkin 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu ini jalannya, saya lupa tepatnya. Yang jelasnya kita sudah tidak lama lagi, kayaknya di jembatan tadi itu sudah kita memasuki wilayah Kecamatan Sajoangi. Jadi ini kita ada SPBU sebelah kiri di depan, kita singgah di sini untuk mengisi BBM kita biar perjalanan kita lancar jaya tanpa singgah-singgah lagi untuk mengisi bahan bakar Sapo. Oke sih. Oke, kita gaskan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah tidak terlalu jauh antriannya, cuma mataharinya sangat terik Sapo. Waduh, luar biasa. Sama aja sih sebenarnya antriannya tadi di sana, di sini juga antri kayaknya. Aduh, sabar aja ya, kita menunggu dan kita isi. Jadi biasanya itu BBM saya gunakan kalau ke Kota Palopo itu di kisaran 7 liter, 6 sampai 7 liter Sapo. Jadi kita isinya di sini, kalilah itu kalau sudah 10.000 ya 60.000, 70.000. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita Sapo menuju Jelopa. Nanti di sana baru kita singgah di rest area Masjid Agungnya, karena di situ luas sekali, bisa ditempati ya berbagai macam kegiatan di situ terlaksana. Ya, kita berada sekarang tuh di wilayah Kecamatan Sajoangi, tepatnya di Sanopulo. Jadi tadi kita sudah melewati penjual roti Maros, itu di depan sana juga masih ada penjual roti Maros di Pulampu. Kita sekarang di depan kita ini ada jembatan timbang. Meskipun ada jembatan begini, ada beberapa ya, ada di Sanopulo dan ada juga di apa namanya Marompo. Tapi tetap saja kita jumpai mobil-mobil overload, mungkin lolos dari jembatan timbang, jembatan timbangnya yang meloloskan, atau memang sengaja untuk sopir-sopirnya meloloskan diri. Oke, kita lanjutkan perjalanan dengan cuaca yang ekstrim panasnya Sapo. Kalau di sini ada garis pantai, sehingga di sini ada nelayan. Kalau yang di sana tadi Majolong nggak ada garis pantainya. Di wilayah Kabupaten Wajo itu yang ada garis pantainya yaitu wilayah Sajoangi, Penrang ya, Penrang bukan Pinrang, dan Kecamatan Pitumpanua, Siwa. Jadi di situ ada garis pantainya. Nah, di sini di depan sini Sapo, ini sering sekali razia, tapi beruntungnya kita lewat sini tidak ada razia. Sering sekali Satlantas Polres Wajo di situ standby, entah apa yang ditunggu. Saya pikir itu sudah tidak ada yang begitu-begitu, karena kemarin saya sudah melakukan touring itu ke beberapa provinsi, saya tidak ada temukan lagi tuh polisi di kasih singgah mobil. Tapi di sini masih biasa kita jumpai dan masih biasa dikeluhkan masyarakat karena dianggap menghambat perjalanannya yang tidak lengkap. Tapi kalau lengkap pasti lanjutlah, masa ditilang kalau lengkap. Makanya Sapo kalau mau melakukan perjalanan sedekah apapun itu lengkapi, taati peraturan lalu lintas, jangan ditilang baru bilang polisinya ini itulah. Aduh, jadi kuinformasikan juga di depan sana ini, di depan sana itu di sebelah kanan kita ini sudah mendekati Kecamatan Kera ya, tapi ini sudah masuk wilayah Kecamatan Kera, saya lupa dah. Ini videonya tidak terus menerus saya ambil karena ya tentu itu akan menghambat cas HP saya Sapo. Nanti sering-sering lowbat kalau saya sering-sering juga videokan. Jadi hanya spot-spot tertentu, siapa tahu ada anak yang bisa dikenal di situ, ya disitulah yang saya pilih videokan. Kalau yang ini lagi tidak lagi.
karena kalau semuanya ya ada dua kemungkinan, kalau tidak memorinya penuh ya pasti baterainya lowbat. Jadi ini kayak iya betul, ini wilayah Kecamatan Kera ini Sapo. Jadi Kecamatan Kera ini merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Wajo. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu dan memiliki peranan penting sebagai wilayah penyangga antara dua kabupaten. Kera dikenal memiliki wilayah yang didominasi oleh perbukitan, dataran rendah dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sungai-sungai kecil serta lahan pertanian itu menjadi ciri khas di sini. Kalau dalam hal wilayah dalam hal budaya, Kera itu masih memegang teguh tradisi Bugis, baik dalam bahasa, adat istiadat maupun dalam struktur sosial masyarakat. Wah, di sisi kiri ini, sisi kanan juga jalan ini banyak sekali rest area, ada warung-warung, juga sering-sering sekali diterpa isu-isu miring ya, entahlah karena saya belum pernah singgah. Mudah-mudahan isu itu hanya hoax dan tidak benar adanya, karena kalau benar adanya wah, parah juga. Nah ini juga sebelah kiri kita ini yang sering-sering ribut-ribut karena penguasaan lahan PT Lempo yang sekarang ingin diambil alih oleh masyarakat yang masih terus bergulir sampai hari ini. Oke, ini kita sudah mendekati ibu kota kecamatannya Kera. Ibu kota kecamatan Kera itu ada di mana? Di kelurahan Kera atau desa Kera ya? Saya lupa namanya. Yang jelasnya ini di sini di pusat perekonomian kecamatan Kera itu ada di sini. Ada pasarnya di sini, ada lapangannya di sini, dan di depan sana ada masjid, banyak lah. Pokoknya kita gaskan Sapo. Oke, lanjutkan perjalanan kita. Cepat. Jumlah desa kelurahannya Kecamatan Kera mencakup beberapa unit. Pemerintahan desa masing-masing memiliki potensi lokal seperti hasil pertanian, serta pengembangan sektor kehutanan dan peternakan. Dengan akses jalan yang semakin membaik, Kera kini terus berkembang, Bos Sapo, dan menjadi salah satu wilayah yang mulai dilirik dalam pembangunan infrastruktur serta di sektor pariwisata. Bahkan informasinya ada air panas di sini, Sapo. Nah, kalau di sini itu Kecamatan Pitung Panua merupakan kecamatan terbesar lah, sekaligus salah satu yang paling strategis di Kabupaten Wajo.
terletaknya itu di wilayah timur laut Kabupaten Pitung Panu, berbatasan langsung itu dengan Teluk Bone di sebelah timur dan menjadi pintu gerbang perdagangan serta adanya transportasi laut di sana. Pitung Panu itu memiliki wilayah yang luas dengan topografi bervariasi, mulai dari pesisir, pantai, hingga dataran tinggi kecamatan. Jadi terdiri dari sejumlah desa dan kelurahan. Kalau tidak salah ada 27. Sejarah Pitung Panu itu dikenal memiliki nilai sejarah yang tinggi. Dulu wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Wajo dan menjadi salah satu pusat pelabuhan dan perdagangan di masa silam. Jadi budaya Bugis masih sangat kental di sini, terlihat dari struktur sosialnya, ada setidaknya, dan penggunaan bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-harinya, walaupun sudah bercampur dengan bahasa Lu. Ekonomi masyarakat Pitung Panu itu sangat beragam, Sapo. Jadi di sini itu ada sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan jasa. Pelabuhan Siwa ini, ada pelabuhan di sini, Sapo, menjadi salah satu pelabuhan penting ya, karena menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan daerah Teluk Bone lainnya, Bos. Jadi di sini tuh sudah lengkap fasilitasnya, seperti adanya pasar tradisional, pelabuhan, sekolah, puskesmas, dan terminal. Juga ada rumah sakit umumnya, rumah sakit umum daerah Siwa. Ini kita sudah berada di pusat kota Siwa. Ini jembatan yang paling sangat dikenal lah, sangat familiar lah di Jalan Andri Jaja kalau tidak salah, ini jalan di sini. Kebetulan hari ini juga pasarnya ramai karena memang kebetulan besok itu sudah hari H dari perayaan Idul Adha. Jadi memang di Siwa ini cukup ramai, Sapo, karena berbagai aktivitas di sini itu sudah lengkap. Wow, ramai dan terik matahari siang hari, Sapo. Di sebelah kiri inilah letak RSUD Siwa. Nah, di sini tuh banyak penjual-penjual coto. Jadi kalau melintas ke sini silahkan pilih salah satunya untuk ditempati untuk menikmati coto Makassar ya. Nah, kalau di sebelah kanan itu masuk ke pelabuhan Bangsa Lae Siwa yang akan mengarahkan Anda ke Sulawesi Tenggara, tentunya, Sapo. Oke, kita gaskan kembali perjalanan ini, Sapo. Penting juga itu sampaikan di sini, Sapo, karena kebetulan kita melintas di sini. Jadi selain penghasilan seperti yang tadi, hasil-hasil tani seperti yang saya sebutkan, seperti padi, jagung, cengkeh, juga ada durian montong di sini. Di sini juga menjadi pusat pertanian durian montong banyak dari desa Jopandan, tapi itu masih ada di depan sana, Sapo, di wilayah Buriko. Ayo kita gaskan. Nah, di depan sana itu, Sapo, sudah memasuki atau kita berada di wilayah Pasar Buriko. Terlihat
beberapa ruko yang menghiasi tepi kanan tepi kiri jalan. Jadi di belakang sana itu, di belakangnya ruko sebelah kiri kita ini, pasar tradisionalnya Buriko. Biasanya di sini banyak dijajakan durian montong, tapi kayaknya bukan musim. Dan kebetulan saya juga lahirnya di sini, pas di samping Alfamart ini sebelah kiri. Disitulah saya dulu lahir, besarnya tapi di Masamba, sehingga hari ini kita menuju Palopo, kemudian besoknya kita akan ke Masamba untuk bersilaturahmi dengan keluarga saya. Jadi di depan ini sudah memasuki wilayah perbatasan, di mana batas administrasinya Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Luwu. Nah, ini ikonik sekali landmark ini, karena sering sekali ditempati berfoto-foto bagi pelintas yang memang suka dengan spot-spot yang ikonik seperti itu masuknya Sapo. Oke, kita lanjut. Kita sudah berada di wilayah Kabupaten Luwu. Tentunya Kabupaten Luwu ini kotanya Gelopah. Dan Kabupaten Luwu itu merupakan salah satu kabupaten tertua dan paling bersejarah di Provinsi Sulawesi Selatan. Luwu dikenal sebagai wilayah asal mula kerajaan Luwu maksudnya. Jadi salah satu kerajaan Bugis tertua juga yang pernah ada. Jadi Kabupaten Luwu ini kalau di utaranya berbatasan dengan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sedangkan di selatannya Kabupaten Luwu Utara, dan baratnya Pegunungan Latimojong, timurnya Teluk Bone Sapo yang menghadap ke Sulawesi Tenggara. Jadi sejarah dan budayanya itu, kerajaan Luwu merupakan kerajaan Bugis tertua yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13. Luwu menjadi pusat perkembangan agama Islam pertama di Sulawesi Selatan melalui penyebaran oleh Datuk Sulaiman yang dikenal dengan Datuk Ribandang. Luwu itu memiliki warisan budaya Bugis dan Toraja yang kuat, terlihat dari rumah-rumah adat, bahasa, kesenian, dan struktur sosialnya. Kalau potensi ekonomi dan alamnya, Kabupaten Luwu itu memiliki potensi besar di sektor pertanian seperti padi, kakao, jagung, dan kelapa sawit. Perikanan dan kelautan itu ya wilayah pesisir menghadapnya itu langsung ke Teluk Bone. Jadi semua wilayah Luwu itu ada garis pantainya. Nah, di Luwu juga ada pertambangan. Wilayah pegunungan Luwu itu kaya akan sumber daya alam, terutama nikel, emas, dan batu bara. Kalau pariwisatanya ya air terjun Bantimurung Luwu, Danau Matano, dan situs peninggalan kerajaan. Tapi sekarang kan sudah terbagi ke beberapa wilayah, sementara khusus di wilayah administratif Kabupaten Luwu ini terbagi atas beberapa kecamatan, termasuk di ini Belopa, Bajo, Walindra, dan Suli. Nah, pemerintah daerah terus saya lihat mendorong perkembangan infrastrukturnya, pendidikannya, akses-aksesnya antar wilayah, terutama mengingat tentang geografisnya yang banyak bukit, berbukit-bukit. Bukit-bukit itu menyebar Sapo. Diinformasikan juga ini Luwu kemudian mekar
mekar ya. Kalau Kabupaten Luwu ini sebagai induknya, Kabupaten Luwu Utara pemekarannya itu tahun 99 kalau nggak salah. Kemudian Kabupaten Luwu Timur pemekarannya di tahun 2003. Sementara di Kota Palopo dimekarkan tahun 2002 ya, eh, terpisah dari Kabupaten Luwu ini. Oke Sapo, kita gaskan.